syarafa wa tawjatara. Wa subhanahu. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wattabi'in wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Setiap manusia ingin mempunyai rasa ketenangan, baik itu ketenangan batin maupun lahir. Tetapi masih banyak juga sebagian besar manusia yang mempunyai ketenangan itu bila hartanya itu banyak berlimpah ruah, bila mempunyai uang yang begitu banyak. Padahal segala kekayaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ada yang merasa mengeluh ketika hartanya berkurang ataupun hartanya habis. Ketika diberi harta yang begitu banyak, malah berfoya-foya, malah bersenang-senang tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan ketenangan dan kebahagiaan semu alias palsu. Maka dari itu izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan tema khutbah siang ini, yaitu ada 4 ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu berwudu. Wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Sholatnya tidak sah bila tidak berwudu terlebih dahulu. Di samping itu, berwudu juga banyak fadilah-fadilahnya, banyak manfaat-manfaatnya. Yaitu, wudu dapat membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Tangan kita, mata kita, kaki kita, kepala kita, maupun juga telinga kita bersih dari hal-hal yang berbaur maksiat. Bahkan berwudu bisa membersihkan jiwa kita, baik itu jiwa yang bakhil ataupun pelit, jiwa yang takabur maupun juga sombong, ataupun juga jiwa yang tamak atau dikata lain yaitu adalah rakus. Di samping itu, berwudu pun juga pasti ada sunnahnya. Ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari, kita menjalankan aktivitasnya seperti sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen,
sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang polisi, tentara, menteri maupun juga presiden, mau menjalankan aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari didahului dengan berwudu, maka seakan-akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau tidur di malam hari, sebelum tidur hendaknya berwudu, lalu diawali juga dengan baca basmalah. Ketika mau tidur membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Jadi tidur dalam keadaan berwudu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nur cahaya di dalam hati kita maupun jasmani kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa takut kita ketika gelap gulita di malam hari. Karena itulah, untuk melanggengkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya jaga wudhu kita. Kita selalu rutinkan wudhu kita setiap hari maupun juga setiap malam. Kemudian yang kedua, yaitu kita menunaikan sholat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomatin. Siapa yang menunaikan sholat, terlebihnya sholat 5 waktu, maka seakan-akan menegakkan tiangnya agama. Sebaliknya, waman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka seakan-akan meruntuhkan agamanya. Makanya ini ibarat sebagai pondasi rumah. Pondasi rumah itu memang harus kokoh. Tetapi kalau tiangnya tidak kokoh, maka pondasi rumahnya akan hancur. Karena itulah tiangnya itu harus kokoh, sehingga pondasinya akan tetap kokoh dan bisa membuat dinding maupun juga atap. Supaya lebih kokoh lagi sholat kita, hendaknya kita perbaiki kekhusyuan dalam sholat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya hal itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu dalam arti tunduk, patuh, serta fokus dan konsentrasi ketika kita sholat. Makanya perlunya yaitu adalah tumanina. Kenapa demikian? Karena tumanina itu merupakan salah satu dari rukun sholat. Kalau tidak disertai dengan tumanina, maka sholatnya pun tidak sah. Setelah itu, rajin-rajinlah sholat di masjid. Sesungguhnya perjalanan yang amat jauh, yang terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Walaupun seseorang si fulan dia pergi jauh ke luar negeri, pergi naik gunung, tetapi kalau giliran ke masjid berat. Jarak dari rumah ke masjid dekat, tetapi masih saja berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal jalanan-jalanannya sudah aspal, sudah ada aspalnya, sudah punya kendaraan umum, mobil, sepeda motor, sepeda, tetapi masih berat juga untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Masa kalah dengan orang yang miskin lagi fakir, walaupun tidak punya kendaraan umum, mobil, sepeda motor maupun sepeda, tetapi masih bisa melangkahkan kakinya ke masjid walaupun jaraknya hanya seberapa. Maka dari itu lebih baik kita pergi ke masjid dengan inisiatif kita, dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
daripada kita diantar orang ke masjid dalam keadaan sudah meninggal, diantar ke masjid dengan keranda. Selagi masih hidup, ayo sama-sama kita sholat berjamaah di masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan afdalu min salatil fardhi fi suqihi wa baitihi bid'an isrina darajah. Salat berjamaah di masjid itu lebih baik dibandingkan dengan salat sendirian, baik itu di pasar maupun yang ada di rumah. Itu selisihnya hanya 20 derajat. Atau di dalam riwayat lain 27 derajat. Salatul jamaah afdalun min salatil fardhi bisab'ina wa isrina darajah. Salat berjamaah, terlebihnya salat berjamaah di masjid itu lebih baik, pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Yang ketiga yaitu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dan kapanpun kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu Allah itu yang selalu mengurus makhluk-makhluknya, terlebihnya manusia. Allah selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala isi hati. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amal kita, apa yang kita perbuat. Ketika kita sedang berdagang, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengajar, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang menjalani usaha dalam bidang bisnis, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal dalam kebaikan. Sebaliknya, kalau orang yang melakukan kejahatan, mau membunuh tidak jadi, mau merampok tidak jadi pula, mau membegal tidak jadi pula, mau merampas harta orang lain tidak jadi pula. Itulah pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari lembah-lembah dosa, menyelamatkan kita dari jalan menuju ke jalannya setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya senantiasa akan menjadi tenang. Ketahuilah, mengingat kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim, bahwa hatinya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah itu rela bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki dan sebagai penolong dan sebagai pelindung. Yang keempat yaitu kita membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesibuk-sibuk apapun waktu kita, sesibuk-sibuk apapun aktivitas kita, jangan sampai kita lupa dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa terhadap Al-Quranul Karim. Jangan Al-Quran dijadikan sebagai tameng ataupun hiasan di dalam rumah saja. Sayang sekali Al-Quran tidak pernah dibaca. Makanya walaupun di waktu sempit, maka luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, itu luar biasa. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan waktu kita, sehingga kita bisa mengisi aktivitas-aktivitas yang positif. Keluarga kita, entah itu ayah, ibu maupun anak-anak, di antara satu pun
yang membaca Al-Quran, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangi rumahnya dan keluarga akan selalu berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang alhamdulillah ya, sudah banyak hafiz Quran ataupun para penghafal Al-Quran. Padahal orang tua para hafiz Quran itu tidak mempunyai background ataupun latar belakang apa-apa. Tetapi ya karena anak itu sudah mempunyai niat kuat untuk menghafal Al-Quran, maka dia itu akan menjadi keluarganya Allah dan memberi syafaat atau penolong bagi kedua orang tuanya. Di usia balita, usia 3 tahun sudah hafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena sejak di dalam rahim ibu, anak sudah mendengar ayat-ayat Al-Quran, terlebihnya murotal Al-Quran. Bahkan ketika sudah lahir masih juga mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ketika sudah dewasa, anak itu ya sudah gemar untuk mungkin menjaga hafalannya dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi hafiz Quran itu akan menjadi hafiz yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang sudah tua baru memulai hafal Al-Quran walaupun kemampuan daya berpikirnya itu menurun. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Yang penting niatnya tetap dijaga dan juga tetap beristiqomah dalam menghafal Al-Quran. Ada juga orang yang tunanetra walaupun hanya keterbatasan dari penglihatan, tetapi tetap menghafal Al-Quran, pakai Al-Quran yang braille, ya, yang tanda titik-titik. Ada juga yang tunarungu bisa menghafal Al-Quran walaupun hanya dengan bahasa isyarat. Kita bersyukur Indonesia ini di era sekarang ini sudah banyak hafiz Quran. Maka dari itu, ayo luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, terlebihnya yaitu menghafal Al-Quran. Karena insya Allah keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita, bahkan juga para pejabat kita dan juga negara kita akan dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan di atas 4 hal ini, ketenangan hati, ketenangan hidup di dunia dan di akhirat, baik itu berwuduknya, menegakkan sholatnya, kemudian zikrullahnya, berzikir pada Allah maupun membaca Al-Quran, maka itu sebagai alat untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan abadi, serta apa? Hatinya tenang, hatinya senang, insya Allah iman kita menang. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita akan selalu menjadi orang-orang yang beruntung, al-mu'minun al-muflihun di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim.
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى الله إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بدأ أمركم بنفسه واستنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بقراءة القرآن. اللهم نور أسرتنا بقراءة القرآن. اللهم نور بيتنا بقراءة القرآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.